Assalamualaikum. Ah, lagi coba-coba ini abang-abangku bongkar kompor tanam. Ini punya bule sendiri ya, punya saudara. Dia minta tolong ini. Katanya bagian kompor itu udah pecah apinya. Jadi diusahakan apinya itu kalau bisa seperti semula lagi. Ini memang penyebabnya mungkin karena tungku itu udah pecah-pecah ya, udah keropos akibat kena air dan dibakar jadi pecah, jadi apinya udah kemana-mana, dia udah nggak tujuannya satu titik. Jadi saya berusaha lah untuk ngebuka pakai larutan anti karat ya seperti biasa, karena memang saya congkel nggak bisa. Ini biasanya sih kalau nggak lengket-lengket kali dicongkel, diangkat ke atas bisa terlepas ini abang-abangku. Ini cuman nggak mau, ada bagian sebelah kanannya yang tidak bisa terlepas. Jadi saya gunakan pakai semprotan itulah. Bagi kawan-kawanku atau saudara-saudaraku, teman-temanku di sosial media, mana tahu mendapatkan atau menyervis kompor sendiri, ya bisalah kita bongkar-bongkar sendiri ya, kita pelan-pelan lah. Tapi ini sebelum saya bongkar, saya udah cek juga ke tukang kompor yang biasa. Ada tukang kompor terima servis itu, katanya bagian tungku atasnya itu nggak ada dijual itu. Jadi saya udah pernah tanya juga kan, katanya nggak ada dijual. Jadi saya usahakan lah gimana caranya biar kompor ini bisa terpakai. Walaupun tungkunya udah tidak seperti yang lama, itu kita pergunakan yang ada di pasaran aja. Yang penting bisa masuk ke bagian bulatan tengah itu ya. Itu nanti kalau kita ada rencana mau beli, kalau bisa kita bawa aja itu kompornya ke toko untuk ngejaga biar kita nggak balik-balik. Takutnya yang dikasih di toko itu nggak pas, kita jadi mondar-mandir ke toko lagi. Jadi kalau kita bawa kan kita bisa pastikan ukurannya. Untuk sahabatku, teman-temanku, untuk ibu-ibu mungkin kalau ada rencana mau ganti tungku bagian atasnya, dibawa aja lah biar lebih gampang. Bawa kompornya, nanti dicarikan ukurannya di sana, didudukkan pas enggaknya. Ini saya servis lah, ini sekalian saya bongkar bagiannya. Jadi saya servis untuk sekalian kita bongkar-bongkar bersih-bersih dari bagian dalam ya. Ini nanti bagian tungkunya juga kita bakalan korek-korek lah dengan benda-benda yang agak tajam, tipis ya, kayak obeng plus obeng-obeng minus lah. Nanti kita korek atau kita kertas pasir setelahnya untuk menghilangkan kotoran-kotoran bakaran api ya. Jadi mudah-mudahan kalau kotoran atau tungku yang ada di tungku itu bersih, sudah tidak mengganggu hidupnya api. Jadi tinggal tungku yang bagian atas saja lah yang bakalan kita cari, untuk biar supaya api itu bisa melebar atau membesar. Tergantunglah tungku yang kita dapat di pasaran nanti seperti apa, nanti kita pergunakan dengan tungku yang ada di pasaran. Yang penting kompor ini bisa terpakai lagi. Itu hati-hati ya, yang bagian atasnya tuh kaca itu kawan-kawanku, di hati-hatilah untuk mengangkatnya. Jadi kalau bisa digeser ke tempat yang aman. Nah itu saya gosok itu bagian lingkaran tungku apinya untuk menghilangkan kotoran-kotoran sisa akibat bakaran api ya. Terkadang kita kan masak, ini saya bawa ini tungkunya ke toko, jadi sekalian nunggu hujan saya bersih-bersihin lah di situ, karena hujannya lumayan deras, kita nggak pakai mantel pula. Menunggu hujan reda, saya sikit-sikit itu saya bawa tuh, saya tes dudukannya mana yang agak lebih pas posisinya. Jadi memang seperti itu harus saya bawa. Ini udah saya arah pulang, saya gosok bagian piringan lapis kacanya yang stainless itu ya. Ini pun sudah tidak bisa terpasang akibat sudah panas. Ini sudah duduk, mudah-mudahan apinya lumayan bagus ya. Dan ini kan terbuat dari kuningan juga, mungkin lumayan tahan ya. Jadi dengan udahnya kita ganti ini, mudah-mudahan kompor ini berfungsi seperti biasa, dan apinya juga titik kumpulnya ada di tengah. Kalau yang kemarin itu udah pecah dia, karena udah terlalu lubangnya sudah kemana-mana ya. Itu berat
untuk setelan on off-nya besar kecil dan on off-nya. Ini sudah saya letakkan di dinding bagian bawah. Cuman ini kalau bisa ya, bagi yang mau make atau membuat kompor ini, kalau bisa cari tukangnya tuh bagian bawahnya tuh dudukan kompornya tuh harus dikasih lapis. Jadi kebanyakan sekarang orang masang kompor tanam ini dia cuman menggantung di bagian atas kaca aja. Jadi kekuatannya cuman kekuatan bagian atas. Bawah kaki kompor tuh tidak dikasih tapak ya. Jadi akibatnya kompor ini menggantung dengan kekuatan lapis kaca atas aja. Bagian bawah tidak terkena tapak kaki kompor. Jadi ibu-ibu yang mau membuat dapur meja kompor tanam, pesan sama tukang kalau bisa bawa bagian kompornya itu dikasih alas untuk dudukan kompor ya, biar agak kuat lah posisinya. Jadi untuk tidak menggantung kompor itu. Kalau ini yang saya pasang ini menggantung, ini ya posisinya menggantung kompornya. Jadi kekuatannya cuman kaca bagian atas, bawahnya tidak ada kekuatannya. Ini sudah saya pasang. Jadi perlu diperhatikan ibu untuk yang membuat kompor tanam seperti ini. Nanti bagian bawahnya itu bakalan ibu bisa tahu sama tukang, diminta lah harus kuat betul bagian tapak bawah. Ini bagian tungkunya juga nanti saya akan bersihkan semua. Itu udah saya bersihkan, udah lumayan duduk dan lumayan rata lah, karena itulah yang bisa terpakai. Ini sudah kita tes, mudah-mudahan apinya cukup lumayan. Terima kasih untuk hari ini. Servis kompor tanam Kang Kobel sudah siap. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.